Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 13 Februari 2025, bersama saya, Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Keberanian, kecerdikan, dan kepasrahan, bila tidak dilandasi dengan iman dan kerendahan hati, tidak akan mendatangkan berkat. Namun sebaliknya, perempuan Sirofenisia dalam Injil Markus bab 7 ayat 24-30 justru membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, kepasrahan yang dilandasi dengan iman dan kerendahan hati mampu mendatangkan berkat Tuhan. Oleh karena itu, mari bermenung sejenak sebagai bekal rohani dalam perjalanan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, perempuan Sirofenisia yang datang pada Yesus dan memohon agar ia berkenan mengusir setan dari tubuh anaknya adalah gambaran dari orang yang modal nekat meminta pertolongan Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, wajar kalau tampil menonjol dalam masyarakat, tidak seperti wanita Yahudi yang cenderung tidak tampak menonjol. Dengan latar belakang itu, ia memiliki keberanian datang pada Yesus di tengah kerumunan banyak orang untuk meminta pertolongan. Ketika Yesus menolaknya secara halus dengan perumpamaan tentang anak-anak, roti, dan anjing, ia mampu menjawab itu dengan cerdik. Ia tampak pasrah dengan tanggapan Yesus. Namun di dalam hatinya, ia datang dengan kepercayaan yang besar bahwa Yesus dapat menolongnya, dan sebagai seorang yang memohon, ia memohon dengan sikap penuh kerendahan hati. Karena imannya, anaknya terbebas dari kuasa setan. Perempuan Sirofenisia menjadi teladan bagi kita untuk mampu berjuang dengan keberanian, kecerdikan, kepasrahan dengan penuh iman dan kerendahan hati. Namun faktanya, seringkali kita terlalu takut untuk datang pada Tuhan sehingga kita merasa hidup menjadi berat. Kita juga kurang mau untuk membuka pikiran kita sehingga jatuh pada pandangan yang salah terhadap Tuhan. Karena itu juga kita sering merasa khawatir, bahkan overthinking akan segala permasalahan kita, karena kurang berserah pada Tuhan. Namun demikian, kadang kita kurang rendah hati di hadapan Tuhan, merasa bisa berjuang sendiri sehingga mengabaikan Tuhan dan sesama. Iman kita menjadi kerdil, tidak bertumbuh dan bahkan mati. Maka mari kita bersama memperjuangkan hidup sebagai rahmat Tuhan dengan iman yang berani dan kreatif, namun dengan penyerahan diri dan kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, limpahkanlah kepada kami iman yang penuh keberanian, kecerdikan, kerendahan hati, dan sikap pasrah penuh pengharapan dalam memperjuangkan hidup kami. Semoga Roh-Mu membantu kami, agar kami tidak merasa takut dan sendirian
dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup kami, karena yakin bahwa Engkau selalu menyertai. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.